Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahil bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Khadijah Mubarakah, para adik-adik sekalian, dan juga kepada para asatidzah yang hadir, para syarifah yang hadir, para umi-umi sekalian, para hajah, para sesepuh yang kami muliakan. Wabil khusus kepada Umi Lalas keluarga yang alhamdulillah telah memfasilitasi kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk mengobati rasa rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita doakan Umi Lalas keluarga semoga selalu dalam lindungannya Allah, sebagaimana beliau memfasilitasi kita untuk menyampaikan rasa cinta kita kepada sang pujaan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Umi Lalas keluarga dan juga umi-umi sekalian, hadirat sekalian, semakin dicinta oleh Allah dan semakin dicinta oleh Rasulullah SAW. Allah berikan kebahagiaan kepada beliau, Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, amin amin ya rabbal alamin. Hadirat sekalian, alhamdulillah kita berada di tanggal 2 Rabiul Tsani, Rabiul Awal. Pak ngetes ini, takut ngantuk. Rabiul Awal artinya masih awal nih, masih baru tanggal 2. Semangatnya jangan kasih kendor, harus yang semangat meskipun ini udah sore ya. Tapi saya yakin banyak yang ngantuk di sini. Kelihatan dari wajahnya. Harus semangat. Semangat ibu-ibu. Kita sudah hadir dari rumah dengan niat yang baik. Niatnya harus yang baik ya. Sudah sering dikatakan niat dari rumah yang banyak, niat yang baik, agar majelis yang indah ini tidak terkotori dengan adanya niat yang tidak baik. Kita sudah bisa hadir di sini, itu karunia yang sangat besar oleh Allah, pertanda Allah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga hati kita diberi kemudahan untuk hadir. Taufik itu kemudahan untuk berbuat ketaatan. Jadi seseorang yang dimudahkan berbuat ketaatan, hatinya dimudahkan oleh Allah, itu dia mendapatkan taufik dari Allah. Ibu-ibu hadir di sini, itu merupakan taufik dari Allah. Allah yang menginginkan ibu-ibu hadir sehingga hatinya digerakkan, dan kalau sudah hati yang digerakkan, maka anggota badan akan menurun. Anggota badan itu apa katanya? Hati. Kalau hatinya bahagia, anggota badan ikut bahagia. Kalau hatinya lagi sedih, anggota badannya juga lagi sedih. Males mau ngapa-ngapain kalau orang lagi sedih. Tapi kalau orang bahagia, semangat mau ngapa-ngapain. Jadi anggota badan tergantung hatinya. Hatinya digerakkan untuk menuju ke sini, maka anggota badannya dengan mudahnya bisa menuju ke sini. Dan orang-orang yang berbahagia atas kelahirannya Nabi, berkumpul bersama, kita baca sholawat, kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi. Itu adalah orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan cahaya keimanan.
Kalau kita semakin bahagia, berarti kita semakin tinggi keimanannya, semakin tebal keimanannya, semakin bertambah keimanannya. Itu kelihatan. Kelihatan di sini. Tadi ada yang lewat. Jangan boleh ada yang lewat itu. Jadi semakin bertambah keimanannya, semakin bahagia, semakin nambah imannya. Oleh karena itu, kita sudah dipilih di sini, duduk di sini, dikumpulkan oleh Allah, itu berarti Allah ingin ibu-ibu semua bertambah keimanannya, bertambah cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu sekalian, adik-adik sekalian, tidak ada kisah yang paling indah untuk dikisahkan melebihi kisahnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada cerita yang lebih indah untuk didengarkan melebihi ceritanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita beruntung, kita bisa menjadi umatnya Nabi, kita bisa meneladani akhlaknya Nabi. Itu merupakan suatu keberuntungan. Dikatakan inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmah. Kalau orang soleh yang disebut, kisahnya orang soleh, kisahnya wali-walinya Allah, kisahnya orang yang dekat dengan Allah, satu orang soleh saja yang disebut di dalam suatu majelis atau dibacakan sirahnya, itu tatanazzalur rahmat, saling berturun, turun banyak. Apa rahmat? Kalau rahmat itu satu, kalau rahmat itu banyak rahmat. Jadi kalau orang soleh yang disebut satu saja turun banyak rahmat, apalagi kalau yang disebut adalah Habibullah, satu-satunya manusia yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, memiliki makom yang sangat tinggi di sisi Allah, dan makom ini tidak bisa dilampaui oleh siapapun, bahkan dari para nabi-nabi sekalipun. Maka berapa banyak rahmat Allah yang akan turun pada kita di siang hari ini. Oleh karena itu, kita simak baik-baik sejarah hidupnya Nabi Muhammad agar menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana janji saya bulan kemarin, saya akan menceritakan tentang kisahnya Sayyidatuna Halimah, ibu susu Nabi Muhammad SAW. Dan bulan kemarin itu juga pas ya, babnya kita taklim tazkiratul hadramiyah, babnya adalah sirah nabawiyah, kisah singkat kehidupan Nabi dari lahir sampai wafat, pas di tengah-tengah dan berlanjut di bulan Maulid ini. Kita tahu Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah itu adalah nama sukunya Bani Sa'ad. Bani apa? Bani Sa'ad. Waktu itu di 12 Rabiul Awal Nabi lahir, hari Senin. Beberapa hari setelahnya kabar kelahiran dari bayi-bayi yang ada di kota Mekah. Jadi saat Nabi lahir, saat itu juga lahir 10 bayi laki-laki, dan semuanya diberi nama Muhammad. Cuma Muhammad apa gitu ya, bedanya Muhammad bin siapa, itu yang membedakan. Bareng pas lahirnya Nabi itu tidak jauh jaraknya, lahir 10 bayi laki-laki di saat lahirnya Nabi Muhammad. Sehingga kabar ini terdengar oleh suku di Bani Sa'ad tadi. Nah, wanita-wanita dari Bani Sa'ad ini kerjaannya nyusuin anak orang, dan itu jadi pekerjaan zaman dahulu itu. Dan orang-orang yang memiliki uang lebih, mereka mensusukan anaknya ke orang lain. Tujuannya apa? Agar istrinya tidak capek,
Kan hamil itu capek, hamil itu berat, ya kan? Wanita yang hamil itu badannya berubah drastis, bukan hanya bentukannya, dalemannya juga berubah drastis. Belum lagi melahirkan, ya ibaratnya kalau mobil udah turun mesin, kalau perempuan udah melahirkan. Nah kalau masih harus ngurusin bayi, nah itu berat. Makanya saking cintanya ke istrinya, bayinya disusukan ke orang lain sampai 2 tahun. Jadi makanya istri-istrinya badannya masih bagus. Kalau zaman sekarang kan, ya kalau kita gitu ya, baru punya anak 1, badannya udah melembung, belendung, ya bahasa Jawanya melembung, ya udah mekar nggak karu-karuan, udah kayak kue apem. Baru 1 anaknya, ya itu tadi udah hamil, ngelahirin, masih bangun tengah malam, ngurus bayi, nyusuin sampai 2 tahun lagi. Udah gitu belum 2 tahun hamil lagi. Repot jadinya. Makanya orang-orang Arab zaman dahulu disusukan ke orang lain, dan itu menjadi pekerjaan, dibayar mereka sampai 2 tahun, misalnya per setahun atau per 6 bulan itu dibayar. Nah perempuan-perempuan di Bani Sa'ad ini menyusui anak orang, pekerjaannya berangkat semua mereka. Ada banyak bayi nih di kota Mekah, berangkat semuanya naik unta. Nah Sayyidatuna Halimah saat itu juga memiliki bayi, ingin berangkat juga. Sayyidatuna Halimah ini, beliau ini bukan orang kaya, orang miskin. Orang yang gak mampu juga. Melihat teman-temannya udah berangkat, berangkat juga. Melihat anaknya bilang ke suaminya, kita berangkat apa enggak ya? Ya udah cek aja unta kita gimana. Ternyata pas dicek untanya, itu kendaraannya, jangan dulu nggak ada mobil ya, di pesawat, mobil aja nggak ada, adanya unta, keledai, kuda. Kuda ini udah sangat mahal, udah jarang orang yang punya kuda ini. Ibaratnya kalau mobil sekarang tuh mobil sport, kalau orang punya kuda jarang yang punya. Mentok itu udah unta, unta itu mobil zaman sekarang udah. Dilihat untanya masih musinah tuh baru 2 tahun, kecil kurus lagi. Soalnya nggak ada yang buat dikasih makan ke untanya, orang miskin. Dilihat bayinya nangis saja terus, mau disusuin tuh sampai nggak keluar asinya karena saking miskinnya saat itu. Akhirnya melihat anaknya nangis terus, ya udahlah kita berangkat aja meskipun dengan unta yang baru 2 tahun yang kecil kurus tadi. Berangkat anaknya yang bayi, suaminya, dan Sayyidatuna Halimah. Ini teman-temannya udah duluan udah berangkat duluan. Ini Sayyidatuna Halimah ya, naik unta yang kurus kecil lagi, baru 2 tahun. Naiknya pelan-pelan. Ya, kalau zaman sekarang tuh motor ya, mobil yang udah tua gitu, yang jalannya pelan-pelan, nggak nyampe akhirnya. Pas udah nyampe di kota Mekah, akhirnya sampai di kota Mekah, ketemu sama teman-temannya yang lain, yang dari Bani Sa'ad juga tadi. Udah dapat bayi semua, Sayyidatuna Halimah nyampe, temennya udah mau pulang lagi, udah pada dapat bayi. Wah telat kamu Halimah, telat kamu udah dapat bayi, udah habis bayinya. Tapi katanya ada sih satu di sana, ada satu di sana tapi yatim miskin lagi. Makanya kita nggak mau. Akhirnya pulang udah para wanita dari Bani Sa'ad berangkat balik lagi.
fadilahnya. Sayyidatuna Halimah, aduh udah jauh-jauh ke sini, masa nggak dapat bayi sih? Udah jauh, udah perjalanan udah sangat panjang, masa nggak dapat bayi? Hanya bilang ke suaminya, ini kayaknya kita nggak dapat bayi deh. Itu udah dapat semua teman saya, kayaknya kita nggak dapat bayi. Nggak lama dari itu ketemu sama kakeknya Rasul, Sayyid Abdul Muthalib. Ketemu di situ, ditanya, "Man anti? Kamu siapa?" "Ana Halimatus Sa'diyah." Saya Halimah dari Bani Sa'ad. Lalu kata Sayyid Abdul Muthalib, "Bakhit, beruntung kamu. Nama kamu Halimah. Halimah itu apa ya? Bijaksana. Jadi orang yang namanya Halimah itu cepat tanggap ya. Terus dalam berpikir itu tidak gegabah. Orangnya bijaksana, Halimah gitu. Kalau laki-laki Halim, kalau perempuan Halimah. Cepat tanggap dan tidak gegabah dalam berpikir. Jadi apa itu dipikirkan dengan matang, bijaksana, orang bijaksana. Sa'diyah itu artinya keberuntungan. Katanya Sayyid Abdul Muthalib, dua hal ini jika ada pada diri seseorang maka dia tidak akan sengsara selama-lamanya. Bijaksana dan kebahagiaan. Kalau ada pada dua orang dua hal ini, maka dia tidak akan sengsara selama-lamanya. Dia akan bahagia selama-lamanya. Beruntung kamu. Nama kamu Halimah dan kamu dari suku yang bahagia, dari suku yang Sa'diyah. Bahagia ya. "Mama anti? Kamu lagi apa di sini?" Katanya Sayyid Abdul Muthalib, "Saya ini kesini mau cari bayi, karena pekerjaan saya menyusui bayi orang gitu, pekerjaan saya. Tapi katanya udah habis bayi yang ada di sini. Teman-teman saya udah dapat bayi semua, jadi saya udah jauh-jauh ke sini." Lalu kata Sayyid Abdul Muthalib, "Mau gak kamu nyusuin bayi saya, cucu saya?" Tapi dia yatim loh ya, dia yatim dan dia bukan orang kaya, gak ada bayaran loh. Tapi insya Allah kalau kamu mau menyusui cucu saya, insya Allah keberkahan akan terus mengalir dalam hidup kamu dan keluarga kamu. Jadi gituin sama kakeknya Rasul. "Mau gak kamu?" "Bentar ya, saya musyawarah dulu sama suami saya." Jadi musyawarah. Pi, ya. Panggilnya Papi. Ini kita nggak dapat bayi nih, tapi ini ada satu bayi yatim. Masa kita jauh-jauh nggak dapat bayi? Gimana kalau kita ambil aja? Ini nggak dapat bayaran, nggak apa-apa ya. Kata suaminya, "Gimana?" "Ya udah, nggak apa-apa. Siapa tahu ada keberkahan jika kita merawat anak yatim." Suaminya soleh, ini keluarga soleh ini, soleh suaminya. Coba kalau suami nggak soleh, ngapain? Udah nggak dibayar, ya kan? Udah yatim miskin lagi, capek-capekin aja merawat anak orang nggak dibayar. Ini soleh, beda kelas ya. Sayyidatul Halimah sendiri mau menyusui meskipun nggak dibayar, dan bukan dengan jangka waktu sebentar, sampai 2 tahun menyusui. Otomatis seperti itu. Lalu setelah rundingan, ya udah mau bilang ke kakeknya Nabi, ya udah kita mau merawat bayi Anda, cucu Anda. Ya udah, yuk kita ke rumah. Kita ketemu sama ibunya, itu Sayyidatuna Aminah. Diajak ke rumahnya. Begitu masuk ke dalam rumah Sayyidatuna Halimah, bau wangi ini sudah tercium dari luar. Keluarlah Sayyidatuna Aminah. "Ahlan wa sahlan." Disambut ada tamu kan. Wanginya itu udah beda ya. Bau wangi yang
nggak wajar gitu, apa ya, luar biasa gitu. Kalaupun pengharum ruangan, orang kalau pakai pengharum ruangan, misalnya pakai bubur atau kita semprotin, ada yang semprot itu nggak mungkin sampai keluar. Misalnya kita semprot di ruangan ini, ruangan sana ya nggak kebauan, kecuali kalau buburnya yang sangat mahal jutaan rupiah, baru sampai sana juga kebauan gitu. Ya nggak bakal kebauan, yang wangi yang sini aja. Tapi rumah dari Sayyidatuna Aminah itu semua sudut wangi, bahkan sampai keluar bau wanginya. Heran gitu, wangi banget gitu kan. Akhirnya apa ini kok wangi banget gitu. Ketika sudah masuk, disambut oleh Sayyidatuna Aminah, ayo saya pertemukan kamu dengan bayi saya. Akhirnya dipertemukan dengan Rasulullah. Rasul lagi tidur waktu itu. Rasul bayi ya, Nabi bayi lagi tidur berselimutkan sutra hijau, lagi tidur. Kemudian, boleh nggak saya gendong, kata Sayyidatuna Halimah. Oh iya silahkan, digendong. Ketika digendong, dilihat senyum Nabi, lagi tidur waktu itu. Kemudian dicium oleh Sayyidatuna Halimah di antara dua matanya, di atas ya, di keningnya dicium, di tengah-tengah situ dicium. Kemudian Nabi bangun. Ketika Nabi terbangun, malaikat ya membuka mata, itu terdapat pancaran sinar dari matanya Nabi menembus langit. Dari situ Sayyidatuna Halimah yakin, oh ini bukan bayi biasa. Ini bukan bayi biasa. Lalu kata Sayyidatuna Halimah, ketika saya melihat bayi ini, saya nggak sabar ingin nyusuin. Nggak sabar saya. Rasanya ingin saya cepat-cepat bawa pulang ke rumah, saya susuin. Hanya dipegang dadanya Nabi oleh Sayyidatuna Halimah, dan di situ akhirnya dibawa pulang oleh Sayyidatuna Halimah. Dan keajaiban-keajaiban pun terjadi ketika Sayyidatuna Halimah mulai menggendong Nabi Muhammad dalam pelukannya. Jadi begitu ketemu itu langsung dibawa, pamitan sama Sayyidatuna Aminah, langsung dibawa. Dan begitu keluar ke rumah, suaminya nih kan nunggu ya di luar, balik lagi mau ngecek untanya, kan udah mau pulang nih. Ada bukan HP, mau ngecek untanya ya, dilihat untanya, loh bentar dulu, ini unta kita atau bukan ya, kok tiba-tiba jadi gemuk, kok susunya keluar deras, yang asalnya kurus krempeng tinggal tulangnya gitu, untanya nggak keluar susunya, kok jadi banyak susunya, sampai bisa diperas, diminum oleh anaknya dan diminum oleh suaminya, jadi gemuk untanya. Begitu Sayyidatuna Halimah keluar dengan membawa bayinya Nabi, di situ melihat unta yang asalnya kurus, kerempeng, tinggal tulang dan nggak keluar air susu, langsung jadi gemuk dan banyak susunya. Dari situ Sayyidatuna Halimah semakin yakin, ini bukan bayi biasa. Ini belum apa-apa udah bawa berkah ke kita, bilang gitu ke keluarganya. Oleh suamiku, asalnya aku ini ragu ngambil bayi yang yatim miskin ini, aku ini ragu. Tapi karena daripada aku nggak dapat bayi, ya udah nggak apa-apa, aku terima. Tapi sekarang aku bangga bisa terpilih menjadi ibu susu bayi ini. Ini belum mengenal ya, belum disusuin. Baru ngelihat satu keajaiban ketika pertama kali gendong Nabi. Akhirnya udah pulang ke kabilannya, ke Bani Sa'ad sana. Naik onta yang asalnya kurus, kerempeng, gak keluar susu, yang jadi gemuk dan banyak susunya tadi. Naik di sana, anaknya dan suaminya dan juga Sayyidatuna Halimah dengan bayinya Nabi, bawa bayinya Nabi.
Dan subhanallah ketika membawa bayi Nabi tadi, unta yang asalnya jalannya kelemar gitu ya, apa namanya, lama jalannya, begitu bawa bayinya Nabi, ngebut, udah kayak mobil sport, jalannya cepat. Sampai apa? Temennya ini pada belum sampai, ya lama perjalanan darat pakai unta. Yang temennya duluan tadi, diduluin sama Sayyidatuna Halimah. Itu Halimah kan? Kok cepet banget untanya jalannya? Bukankah untanya tadi kecil? Kok cepet banget katanya? Halimah tunggu dong, pelan-pelan, kami jangan ditinggalin katanya. Padahal duluan temennya ini. Tapi nyampenya cepetan Sayyidatuna Halimah, jalannya jadi ekspres. Udah kereta itu, udah kereta yang ekspres itu jalannya. Nyampe duluan. Begitu udah nyampe di rumahnya Sayyidatuna Halimah, jadi berangkatnya akhiran, nyampenya duluan. Karena apa? Barokah bawa bayinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyampe di rumah, aduh saya nggak sabar ini udah bikin nyusuin bayi ini gitu. Begitu masuk ke rumah, rumahnya Sayyidatuna Halimah jadi wangi. Jadi wangi rumahnya, seisi rumah ini jadi wangi. Dan diriwayatkan rumah Sayyidatuna Halimah semenjak ada bayinya Rasulullah di sana tidak pernah tidak wangi. Selalu wangi rumahnya, dan sudah masyhur di kalangan tetangga-tetangga dan penduduk sekitar, rumah yang paling wangi rumahnya Sayyidatuna Halimah. Karena apa di situ? Karena ada bayinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusuin adanya. Asalnya air susunya Sayyidatuna Halimah ini nggak keluar karena nggak ada yang dimakan. Disusuin di sebelah kanan. Rasul menyusu dengan lahapnya. Langsung seketika itu air susunya Sayyidatuna Halimah keluar deras langsung keluar. Kemudian mau dipindah ke sebelah kiri. Rasul tidak mau. Rasul menolak. Dan selama disusui oleh Sayyidatuna Halimah, Rasul tidak pernah menyusu kecuali di sebelah kanan. Jadi sebelah kiri disediakan untuk saudara sesusuannya, anak dari Sayyidatuna Halimah. Rasul sebelah kanan, adiknya sebelah kiri, adik sesusuannya. Selama menyusui tidak pernah di sebelah kiri, hanya di sebelah kanan. Dan keberkahan itu terus mengalir pada Sayyidatuna Halimah. Waktu kemarau, ya di Arab itu sering kemarau. Di sini aja kemarau kayak gitu ya. Kita berbulan-bulan nggak ada hujan. Begitu 1 Rabiul Awal langsung turun hujan. Di Arab itu sering kemarau. Kalau sudah kemarau, kering semua, nggak ada hijau sama sekali udah. Nah ketika kemarau, hanya rumahnya Sayyidatuna Halimah yang selalu hijau. Ternaknya selalu gemuk karena yang dimakan rumputnya bagus, keluar terus. Yang lain harus susah nyari rumput. Rumputnya Sayyidatuna Halimah selalu hijau, nggak pernah gersang. Bahkan binatang-binatang ternak dari tetangga-tetangganya juga ikut makan di halamannya Sayyidatuna Halimah. Berkah itu luar biasa mengalir. Dan dari situ orang-orang tahu, keberkahan yang didapat oleh Halimah ini karena bayi yang disusuinnya. Terus kata teman-temannya, coba dulu kita ya yang disusuin, katanya. Pasti kita juga kebagian nih apa yang dirasakan oleh Halimah. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Ya, hanya orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menyusui seorang Rasul pilihan. Jadi Allah itu pilihkan yang terbaik untuk Rasulullah. Sampai yang menyusui sekalipun itu bukan sembarangan. Seseorang yang solihah, suaminya orang yang soleh, dari suku yang terbaik. Orang yang soleh dan solehah Allah pilihkan. Allah tuh nggak mau sembarangan ngasih Nabi Muhammad. Ibaratnya gini aja lah,
Kita punya anak, anggap anak pertama. Biasanya orang kalau anak pertama, disiapin dari jauh-jauh hari. Baru di perspek positif, udah beli baju, udah beli kasur, udah beli segala macam. Bajunya ini, nanti ini. Padahal belum tahu laki-laki atau perempuan. Ya kan? Sesemangat itu karena apa? Karena saking sayangnya kepada anaknya. Begitu tahu anaknya laki-laki misalnya, beli baju yang warnanya biru, beli kasur yang biru, dipenuhi segalanya. Kenapa? Karena sayang, ingin yang terbaik untuk anaknya. Kan nggak mungkin kita punya anak baru pertama melahirkan anak pertama, udahlah pakai baju lungsuran tetangga misalnya, nggak apa-apa kan, yang penting pakai baju. Padahal mampu beliin, kan nggak mungkin kayak gitu. Pasti ingin yang terbaik untuk anaknya, dibelikan yang bagus, kalau perlu yang kualitasnya yang bagus, pokoknya yang bagus. Karena saking sayangnya, nggak mungkin dikasih bekas, bukan bekas saudaranya, bekas tetangga, kan nggak mungkin. Ingin yang terbaik. Begitu juga Allah, Nabi Muhammad ini kekasihnya. Allah nggak mungkin sembarangan ngasih sesuatu yang nggak baik untuk Nabi. Bahkan semuanya dipilihkan yang terbaik untuk Nabi. Nabi dilahirkan di kota Mekah. Kota Mekah adalah kota yang musyarrafah, kota yang mulia. Di situ ada Ka'bah. Dipilihkan hari yang terbaik, hari Senin. Ayah ibunya dipilihkan dari orang-orang yang soleh dan soleha. Orang-orang yang paling soleh di masa itu adalah Sayyid Abdullah, ayahnya Nabi, ayahnya Rasul. Lelaki tersoleh, tertampan, tergagah saat itu adalah ayahnya Nabi. Yang paling soleh udah terkenal udah, dan wanita yang paling solihah, paling cantik saat itu, solihah, akhlaknya sudah terkenal, sangat baik, berbudi pekerti luhur, adalah ibunda Nabi, yaitu Sayyidatuna Aminah. Sehingga ketika Sayyid Abdullah menikah dengan Sayyidatuna Aminah, wanita-wanita yang asalnya dulu tuh tergila-gila sama Sayyid Abdullah, jatuh cinta gitu ya sama Sayyid Abdullah, seneng gitu, sampai ngejar-ngejar gitu ya wanita-wanita itu. Ketika Sayyid Abdullah menikah dengan Sayyidatuna Aminah, mereka ngomong gini, iya cocok udah, ganteng sama cantik, soleh sama soleh, cocok udah, kami mah ridho kalau Abdullah nikahnya sama Aminah, udah setara udah. Allah pilihkan yang terbaik dari ibunya, dari kabilahnya, kabilah Quraisy. Arab Quraisy itu adalah derajat Arab yang tertinggi. Nabi itu dari Arab Quraisy, derajat Arab yang tertinggi. Kotanya dipilihin, harinya, semuanya yang terbaik. Karena Allah tuh nggak mau ngasih yang nggak baik untuk Nabi. Allah pilihkan semuanya yang terbaik. Makanya saya yang mengatakan kalau ayah Nabi masuk neraka, ibu Nabi masuk neraka, ini berarti nggak ngerti sejarah. Mereka yang mengatakan seperti itu kan nggak mungkin. Anaknya adalah seorang Habibullah, ibunya masuk neraka, kan nggak mungkin, ya kan? Nabi itu nggak ada aib sama sekali. Kalau manusia sempurna-sempurnanya pasti ada aib yang bahkan aib itu mungkin diketahui orang atau nggak diketahui orang, pasti ada aib. Manusia itu pasti ada aib atau kekurangan, ada kekurangan. Tapi kalau Nabi nggak mungkin ada kekurangan, baik fisik, akhlak ataupun keturunan, dari semuanya Nabi tidak mungkin memiliki kekurangan. Oleh karena itu sangat rugi kalau dalam hidup kita tidak mengidolakan Nabi Muhammad. Sangatlah rugi manusia yang sempurna, baik akhlak maupun fisik. Sangat rugi kalau kita tidak mengidolakan Nabi. Lalu siapa yang akan kita idolakan? Kalau kita mengidolakan seseorang, maka kita akan dikumpulkan dengan orang tersebut. Yusyarun nas ma'aman ahab. Manusia akan digolongkan, digiring nanti ketika di padang mahsyar, di yaumil mahsyar, dengan orang yang dicintai. Di dunia senangnya sama siapa? Ya nanti akan digiring di situ.
maka sudah pasti jika kita mencintai Nabi, mencintai orang-orang yang dekat dengan Nabi, atau mencintai orang-orang yang cinta dengan Nabi, maka sudah pasti kita akan digolongkan di barisannya. Makanya kalau ngefans sama orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Tadi saya sudah bahas ya di panggung yang sana. Sekarang anak muda zaman sekarang itu makanya sama opa-opa. Terus katanya Umi Uem, opa-opa tuh aki-aki katanya. Dan Umi Uem di sebelah saya tadi. Opa-opa tuh aki-aki sadar katanya. Oh iya aki-aki, berarti anak-anak sekarang senangnya sama aki. Senang sama opa-opa. Opa-opa Korea. Kenapa? Katanya jogetnya bagus. Kalau kata saya mukanya sih nggak ganteng-ganteng amat ya. Selera orang beda-beda ya. Tapi di fans sampai kayak gitu. Tahu tanggal lahirnya, tahu apa lagi? Nama bukan namanya lagi, semuanya warna ininya, makanannya ini. Terus kamu dapat apa coba? Dapat apa dari ngefans itu? Mereka yang kamu fani, ya, kamu fani. Anggap saja ada namanya Rini ya, jangan tersinggung ya yang namanya Rini. Ada yang namanya Rini, ngefans sama Opa. Ya, Opa itu harus pakai H, Opa jadi. Ngefans sama Opa. Dia ngefans tahu tanggalnya ini, wah semuanya tetek-teteknya tahu. Sampai ukuran bajunya tahu. Ngefans semuanya. Nah, Opa yang di-fans ini belum tentu tahu kalau ini hidup. Mati juga nggak tahu dia. Dia napas juga nggak peduli dia nggak peduli sama kamu, dia nggak peduli. Mau kamu hidup, mau kamu mati, mau kamu tiap tahun ngasih hadiah misalnya ke orang yang kamu fans itu. Dia nggak peduli sama kamu, dia nggak akan peduli. Makanya kalau ngasih hadiah jangan sama Opa, ngasihnya ke saya aja. Insya Allah manfaat ya. Bercanda ya Bu ya. Tapi kalau ngasih beneran ya nggak apa-apa. Dia tuh nggak peduli sama kamu. Tapi kalau kamu ngefans sama Rasulullah selalu peduli kepada kamu, bahkan memikirkan kepada kamu, semua dipikirin. Ibu kamu, bapak kamu, ketika kamu bersolawat kepada Nabi, maka kamu akan dihubungkan dengan Nabi. Dan jika kamu adalah seorang pendosa, kamu bersolawat kepada Nabi, meskipun kamu seorang pendosa sekalipun, tukang maksiat jalan terus, maka kamu karena barokah dari solawat yang kamu baca, kamu akan dituntun untuk beralih dari maksiat menuju ketaatan. Kalau kamu bersolawat kepada Nabi, maka Nabi akan perhatian kepada kamu. Nabi akan selalu memperhatikan kamu, bahkan di akhir hayatnya sekalipun yang dipikirin bukan anaknya, bukan istrinya, bukan sahabatnya, tapi siapa yang disebut Nabi? Ummati. Saking cintanya Nabi sama kita. Bayangin orang sakaratul maut, itu nggak kepikiran apa-apa udah sakitnya. Bahkan rasa sakit yang diderita Nabi saat sakaratul maut, Nabi itu ketika Jibril mulai mencabut nyawa Nabi, Nabi itu agak kesakitan. Lalu katanya, wahai Jibril, seperti inikah rasa yang akan dirasakan umatku ketika dicabut nyawa? Kayak gini rasanya Jibril, sakitnya tuh kayak gini. Lalu bagaimana jawab malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, ini adalah cara terlembut yang aku gunakan untuk mencabut nyawa hamba Allah. Ini yang paling lembut udah. Yang paling pelan-pelan malaikat Jibril itu nyabut nyawanya Nabi. Nanti kesakitan. Jadi nanti umatku akan merasakan sakit seperti ini. Ini paling lembut malaikat Jibril. Jibril, limpahkanlah sebagian rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku. Kata Nabi Muhammad,
berikan kepadaku semuanya. Jadi rasa sakit sakaratul maut ketika dicabut nyawa Nabi itu jauh lebih sakit. Dan rasa sakit yang dirasakan oleh umatnya Nabi yang telah meninggal ketika sakaratul maut itu sudah dikurangin. Nabi yang ngurangin. Karena apa? Karena saking cintanya Nabi sama kita. Dan di setiap minggunya amal kita di malam Jumat ya, amal kita itu disodorkan kepada Nabi. Diperlihatkan amal kita dari mulai hari Senin, Selasa, seminggu ya, selama seminggu itu setiap malam Jumat amal kita disodorkan kepada Nabi. Oh gini sih Rini lagi nih ya. Ini si Rini, dia suka hadir majelis, dia suka baca sholawat, amin, yang namanya Rini ya. Kemudian dia berbakti sama orang tuanya. Oh dia seorang istri, dia sholihah sama istrinya, sama istri, sama suaminya. Dia sholihah, dia nurut sama suami, diperlihatkan ke Nabi. Ketika diperlihatkan ke Nabi, kata Nabi, in wajadtu khairan, kalau aku melihat buku catatannya baik, fahamidullah, maka aku akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah umatku ini catatannya baik. Tapi jika yang diperlihatkan ini amal kita yang buruk, oh ini si fulana hobinya suka ngambil hak orang, hobinya suka bohongin orang, hobinya dia suka durhaka ke orang tuanya, dia durhaka ke suaminya, dia tidak pernah nurut ke suaminya, atau dia malas untuk hadir ke kajian, katanya sudah pintar. Pokoknya diperlihatkan maksiat-maksiatnya. Kemudian kalau Nabi melihat ada maksiat di situ, apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi akan marah? Maka Nabi akan memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Tuh, saking segitunya loh perhatiannya Nabi. Bahkan bukan hanya dia saja, orang tuanya juga akan dimintakan ampunan oleh Nabi. Saking segitunya Nabi itu perhatian kepada kita, diperhatikan kita. Kita nggak pernah peduli sama Nabi, kita nggak pernah peduli, kita jarang sholawat kepada Nabi, kita jarang membantu orang yang berdakwah di jalan Nabi, kita jarang menghadiri majelis yang di situ dibacakan ilmu-ilmunya Nabi, atau di situ dibacakan sejarah-sejarahnya Nabi. Kita nggak peduli sama Nabi, yang dipikirin hanya orang-orang yang bahkan orang-orang itu tidak pernah bersujud kepada Allah, nggak kenal apa itu wudhu, nggak kenal apa itu sholat, nggak kenal apa itu puasa, bahkan mungkin mereka membenci terhadap Islam, benci dengan ajarannya Nabi. Tapi kita sayangnya luar biasa kepada mereka. Kita curahkan waktu kita, kita berikan semua harta kita yang kita miliki hanya untuk nonton konsernya. Kita nggak peduli sama Nabi. Nabi yang begitu melihat catatan amal buruk kita, memintakan istighfar kepada kita di setiap minggunya, kita nggak pedulikan, nggak ada niat gitu di hati kita buat nyenengin Nabi, nggak ada niat. Yang kita pikirin hanya idola kita aja, gimana cara ketemu, gimana cara nyenengin mereka, nggak ada kepikiran gimana ya cara nyenengin Nabi. Gak ada pernah kepikiran seperti itu. Nah, itu kesalahan kita. Gak ada niat seperti itu. Gitu bilang cinta. Apa buktinya kalau cinta? Cinta itu bukan kata benda, ya. Cinta itu kata kerja. Jadi bukan hanya cukup diucapkan aku cinta Nabi, enggak. Tapi harus ada bukti bukti yang action gitu, harus ada actionnya. Apa actionnya? Cinta itu apa buktinya? Apa yang telah dilakukan untuk menunjukkan cintanya kepada Nabi?
Ya, kayak di momen maulid ini kita upgrade diri kita upgrade level keimanan kita, menjadi next level. Kita upgrade iman kita ini. Yang paling pas, momen yang paling pas untuk mengupgrade keimanan kita, kecintaan kita kepada Nabi adalah di momen maulid seperti ini. Karena di momen ini dibacakan sejarahnya Nabi, kita mendengarkan kalam-kalam nasihat yang bisa mengeratkan lagi hubungan kita dengan Nabi. Mulai dari sini, belajar yuk cintai Nabi, belajar yuk cari perhatiannya Nabi, belajar yuk untuk membahagiakan Nabi. Jangan hanya nanti ingin dibahagiakan sama Nabi, minta diberi syafaat sama Nabi, tapi tidak pernah membahagiakan Nabi, bahkan selalu bikin kecewa Nabi. Jangan seperti itu. Bahagiakan Nabi. Nggak apa-apa sudah, kita mah lelah berdakwah, lelah ngajarin orang, nggak apa-apa. Nanti balasannya ketemu sama Nabi. Yang penting Nabi senang. Yang penting Nabi senang, nggak apa-apa sudah. Diniatkan seperti itu. Kita bikin maulid misalnya, aduh nggak ada dananya misalnya. Maulid itu ya, percaya atau tidak percaya, maulid itu nggak punya uang sekalipun, kosong nih rekeningnya, ibu utang ke orang misalnya, ya dalam jangka waktu dekat pasti akan terganti. Karena orang yang bikin maulid Nabi bukan sembarang orang, mereka mau mengeluarkan hartanya. Dikatakan Sayyidina Abu Bakar mengatakan man anfaqa dirhaman, barang siapa yang menginfakkan 1 dirham saja di qiraati maulidin Nabi, untuk mengumpulkan orang, membacakan maulid Nabi, dibacakan sirahnya Nabi, maka apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kana rafiqi fil jannah, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Kita tahu Sayyidina Abu Bakar ada di mana? Salah satu 10 mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang diberikan kabar gembira berupa surga, yang udah dijamin surganya nomor 1 Sayyidina Abu Bakar. Kana rafiqi fil jannah, nanti bersamaku di surga. Berapa katanya? 1 dirham. Dirham tuh koin perak. 1 koin itu beratnya 2 sampai 3 gram. 2 sampai 3 gram. Sekarang perak harganya berapa per gram? Saya nggak tahu, saya nggak pernah beli perak. Saya belinya emas soalnya ya. Beli gaya ya Bu ya. Berapa perak? Anggap 50.000. 50.000 berarti 100.000. 100 sampai 150.000. Bukan barang siapa yang mengeluarkan 5 juta untuk peringatan maulid, enggak. Cuma 150.000 saja kata Sayyidina Abu Bakar, karena rafiqi fil jannah, nanti jadi temanku di surga. 100 sampai 150.000 yang dikeluarkan dengan ikhlas untuk pembacaan maulid. Kita lihat maulid di mana-mana tuh nggak pernah sepi, selalu banyak. Ya memang yang dikeluarkan juga semakin banyak, tapi itu tidak sebanding jika nanti harus bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Harta yang dikeluarkan itu nggak sebanding jika bisa ditebus dengan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi 150.000 saja sudah dianggap rafiqi fil jannah, kata Sayyidina Abu Bakar. Oleh karena itu kalau ada majelis maulid, kalau kita nggak bisa bantu uang misalnya, ya minimal lah kita bantu tenaga. Ya kita bantu tenaga. Kalau kita nggak bisa bantu tenaga, ya kita bantu pikiran. Misalnya kita punya ide-ide gimana gitu ya. Atau kita nggak bisa semua itu misalnya. Ya nggak tahu kenapa tenaga nggak bisa, uang nggak bisa, ya kita bantulah, support, kita bantu dukungan, kita dukung, bukannya malah membenci majelis maulid. Gimana mau nyenengin Nabi? Ya malah membid'ah-bid'ahkan orang yang hadir ke maulid. Bantu juga enggak, dianya
ngasih uang buat makan orang yang hadir di maulid juga enggak, tapi kerjanya bid'ah-bid'ahin orang yang hadir di maulid. Ini aneh nih zaman sekarang nih. Yang minimal kita bantu. Oh, saya bisanya cuma ngasih kue misalnya, ya udah kirim kue. Oh, saya bisa bikin donat misalnya ya. Saya mau ngirim donat, tuh barokah tuh makanan yang dimakan di majelis maulid itu barokah, dan harta yang dikeluarkan untuk maulid itu akan berkah. Kalaupun ibu itu nggak punya uang, jual emasnya misalnya nih ya, maka nggak akan dalam waktu lama pasti akan terganti bahkan lebih banyak. Karena orang yang mau bikin maulid itu Nabi sendiri yang mau, Nabi yang pilih dia untuk menyelenggarakan maulid itu, bukan orang sembarangan jadinya. Makanya kita niatkan, kalau punya uang saya mau bikin majelis maulid, gak perlu yang banyak orang, maksudnya gak perlu akbar gitu ya, keluarganya aja dulu kumpulin, baca maulid di situ, atau teman-temannya dulu ya, 10 orang, 20 orang. Kita berharap dengan sesuatu yang kecil tapi ikhlas ini dapat membahagiakan Nabi ya. Jadi semua yang berhubungan dengan Nabi itu gak akan ada ruginya. Tapi bukan berarti harus berhutang-hutang ya untuk menjalankan maulid. Insya Allah ibu-ibu semua banyak rezekinya kalau buat maulid, digampangkan semuanya ya. Itu saking kalau kepepetnya misalnya Bu ya, tapi insya Allah enggak lah. Kalau buat maulid dimudahkan insya Allah rezekinya ya. Semoga kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah, kemudahan rezeki dan juga kemudahan waktu, kemudahan semuanya, semua hal, sehingga kita selalu dituntun dalam barisan pecinta-pecintanya Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita bisa dijadikan umat yang bisa membahagiakan, menyenangkan hatinya Rasulullah SAW. Dan semoga yang hadir semua di sini, jika ada yang sakit di antara kita, Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan, Allah berikan kesembuhan yang segera. Dan jika ada mungkin yang tidak hadir di sini, saudara kita atau orang tua kita yang sedang sakit, kita doakan orang tua kita selalu panjang umur, selalu Allah berikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya Allah. Dan jika ada yang hadir di antara kita memiliki orang tua yang sudah meninggal, maka semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya di sisinya, dan Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, barokah dari anak yang menghadiri peringatan maulid. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan juga semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, hajat zahir, hajat batin, hajat dunia, hajat akhirat kita. Allah kabulkan bibarakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyat wa kullu niyatin shalihah ila hadratin Nabi